Oke, baik, jumpa lagi di Vian Teknik ya. Kali ini kita oprek-oprek lagi mesin stempel. Baru kedatangan mesin dari Karawang ya, Jawa Barat. Ini fast print. Kata yang punya ini kurang hitam hasilnya setelah diganti modul seperti itu. Oke, langsung kita nanti oprek-oprek lagi fast print. Hasilnya kurang hitam. Kita bongkar mesin. Oke, nanti kita buka dulu ya. Seperti biasa, nggak langsung saya coba. Takutnya ada yang lepas atau putus. Saya buka dulu, memastikan bahwa di dalam itu tidak ada yang lepas. Oke, next. Oke, ini saya kasih isolator ya, biar nggak nempel ke bodi seperti ini. Nanti kita rapikan. Nempel seperti ini dulu. Kita akan coba tes ya. Kita pasang bodinya. Ini kita baut dulu. Posisikan lampunya. Kita baut, cari baut yang panjang. Baut bawaannya boleh. Ini kita ring. Kita geser sedikit ke sini. Ya, kita gunakan alat karena kalau dibaut penekanannya nggak ada ke kaca, harus dibaut. Jadi nggak neken ke kacanya. Cukup semua dipasang boleh, atau dua bagian depan aja boleh, tapi saya pasang semua aja biar penekanannya maksimal. Oke ya, ini sudah saya potong karetnya. Kita coba tes dulu seperti apa. Kita arahnya ke sini ya, biar apa namanya tahu lampu mana yang nggak nyala. Kita pengaturan di set di mentok ya, penuh tensionnya. Ini yang saya bermasalah. Keras ini. Nah, sudah. Kita coba colokkan di tengah listrik. Sudah penuh apa belum? Colokkan di tengah listrik. Nah, kita coba on. Oke. Kita coba lihat. Sepertinya kalau dari suaranya sih kurang ya. Tidak ada hasil sama sekali. Oke ya, setelah saya lakukan modifikasi ke modulnya dan lampunya saya copot dua ya, karena elko-nya sudah tidak mampu untuk mengangkat beban bat lampu ini. Dan timernya sudah saya perpanjang, sangat panjang sekali. Dan elko kecilnya sudah saya modif
agar menambah ampernya sangat tinggi, jadi memaksimalkan fungsi elko yang sudah tidak terlalu bagus ya, tapi masih bisa dimaksimalkan dengan cara mengurangi lampu dan menambah waktu pengeflashan atau menambah timingnya ya. Ini kita akan saya coba ya. Ini karet yang sudah hitam, ini yang belum. Nah, saya taruh yang belum ya. Nih, buat nyoba. Ini saya taruh yang belum. Nih, ya di sini. Pas di dua lampunya. Coba berapa kali tembak, ini hasilnya untuk ngeflash ya. Ini saya kasih tanda ya, yang apa namanya, yang sudah saya hitamkan, saya kasih tanda pakai ini double tip seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini yang saya kasih tanda berarti sudah nggak dipakai ya, seperti ini. Pas di arah lampu ya, seperti ini. Oke, kita coba saja berapa kali ini setelah dimodif. Nanti saya perlihatkan apa saja yang dimodifikasi ya. Ini saya tes dulu ya, bisa apa enggak, berapa kali tembak. Oke, kita kunci dan sudah saya kasih tegangan listrik. Kita coba on kan. Maaf, tangan kiri ya, posisinya agak tidak menguntungkan. Nah, itu sudah on. Kita tunggu, ini sangat lama ya, sekitar 12 detikan, bisa lebih, malah tadi saya pakai stopwatch, lumayan lama. Nah, itu sudah ngeflash 12 detik. Kita coba buka ya, satu kali tembak seberapa hitam hasilnya. Kita lihat dulu. Nah, satu kali tembak sudah hitam ya, lumayan, tapi kurang hitam. Coba kita sekali lagi ya, tapi merata, ini bagus. Coba sekali lagi, berarti kemungkinan ini dua kali ya bagusnya ya. Coba sekali lagi ya. Oh ya, ini full ya, untuk putarannya full timingnya. Kita coba sekali lagi, maaf tangan kiri. Nah, seperti itu. Lumayan lama waktunya, dan elko penaik tegangannya sudah saya kecilkan biar ampernya tinggi, tegangannya tetap. Nah, itu sudah ngeflash lagi. Kita coba buka ya. Nah, sangat hitam, bagus sekali hasilnya. Berarti di dua kali tembak ya, dengan dua lampu dua kali tembak sudah bagus sekali. Oke, kita cek ya, buka apa saja yang dimodifikasi. Jadi kemarin seperti ini ya hasilnya, ini yang awalnya. Nah, apa saja yang dimodifikasi, kita buka dulu bautnya dua yang sebelah sini, akan saya tunjukkan. Kalau mengalami kendala seperti ini biar tidak keluar modal banyak ya, soalnya kalau diikutin harus ganti elko ya, banyak elkonya yang diganti, lumayan modalnya. Mending kita ngurangi lampu, toh juga nggak begitu signifikan. Kalau dikurangi dua, beda di lebarnya saja, nanti bisa digeser-geser ya, karena ini posisi lampunya di tengah, seperti lampu dua ya, pada mesin-mesin yang dijual di pasaran ya, pakai dua lampu itu kan banyak, sama seperti. Nah, ini ya modulnya. Tadi saya bilang untuk yang pertama, elko yang terpasang di modul itu ini ya. Yang terpasang di modul itu ini 2 biji. Karena ini universal ya. Sebetulnya kalau mesin sudah bagus, kalau kondisi semuanya masih normal itu bagus, pakai 47 itu sudah cukup. Saya perkecil ini menggunakan 22 mikro. Tujuannya apa? Tujuannya biar naiknya itu pelan, jadi ampernya itu besar ya, masuk yang ke elko nya, jadi voltasenya tetap, ampernya besar. Nah, tetapi waktunya kurang lama. Kalau dia naiknya pelan kan, waktu dia ngeflash kan semakin cepat, jadi butuh voltasenya juga ditambah, maka
timernya saya modifikasi lagi dan saya tambah elko ukuran 220 mikro, voltasenya minimal 16 volt, ini saya pakai 50 volt, bisa. Ini waktunya menambah sekitar 2 kali lipat ya, waktu pengeflashannya. Dan ini ngeflash di tegangan 380 ya, 350 sampai 380 tadi sudah saya ukur, sudah cukup untuk 2 kali tembak. Hasilnya seperti ini, sangat hitam sekali, dan saya tidak ada film ya, tapi insya Allah ini udah bagus. Kalau pakai film sudah hitam itu. Oke ya, itu modifikasinya untuk untuk oprek-oprek mesin stempel kali ini dari Jawa Barat ya. Kita simpulkan bahwa elko-nya juga sudah tidak bagus, dan untuk meminimalisir modal, saya menggunakan cara mengurangi lampu dan memodifikasi pada modulnya. Ini kemarin orangnya sudah beli modul, tapi ternyata dipasang hasilnya kurang bagus ya, seperti ini. Ternyata ada bermasalah di elko yang sudah tidak mampu, dan walaupun tadi saya copot lampunya 2, hasilnya masih tetap seperti ini, karena memang di elko-nya sudah tidak bagus ya, tetap sama. Jadi bukan masalah dimodifikasi atau tidaknya, jadi memang harus dengan cara ini dia bisa maksimal ya, seperti itu. Oke, kita rapikan dan kita packing, dikembalikan kepada yang punya. Oke, terima kasih. Jumpa kembali di video oprek-oprek berikutnya. Bye bye.